Setelah berhasil mengalahkan Legia, Sung Jinwoo menerima notifikasi dari sistem bahwa levelnya naik sebanyak 4 tahap. Jinho pun segera menghampirinya dengan penuh semangat. Senang karena Jinwoo berhasil menumbangkan raksasa terakhir itu. Namun, Jinwoo masih merasa ada yang ganjil. Sistem belum mengonfirmasi bahwa Dungeon Master telah dikalahkan, yang artinya bos utama dari gate ini belum muncul. Ia juga menyadari bahwa tidak ada asap hitam di sekitar tubuh Legia, tanda bahwa makhluk itu tidak bisa dibangkitkan menjadi pasukan bayangannya. Tiba-tiba tubuh Legia kembali bergerak, tapi ternyata itu hanya Beru yang baru saja keluar dari dalam tubuhnya. Jinwoo pun merasa sedikit lega. Meski Legia telah dikalahkan, tubuhnya tetap dipenuhi oleh aura yang sangat kuat. Lalu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Gate besar yang berada tepat di belakang Legia mulai menyerap sisa-sisa aura yang ada. Jinwoo yang berada cukup dekat merasakan tekanan luar biasa. Untuk pertama kalinya, ia mengalami luka hanya karena terkena efek aura tersebut. Tanpa pikir panjang, Jinwoo segera melompat masuk ke dalam gate, bersiap menghadapi apapun yang menunggunya di dalam sana. Setibanya di dalam gate, Sung Jinwoo terkejut. Tempat itu jauh lebih luas dari yang ia bayangkan, seperti sebuah kastil raksasa yang berdiri di antara kehampaan. Suasana terasa hening namun mencekam. Tiba-tiba Beru bertanya, "Tuan, apakah Anda mendengar suara itu?" Jinwoo mengangguk. "Iya, suara tawa raksasa." Ia pun melangkah lebih dalam, mengikuti suara tersebut, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Legia yang sebelumnya sudah dikalahkan, kini terlihat dalam kondisi terantai. Saat melihat kehadiran Jinwoo, Legia menyambutnya dengan tenang dan berkata, "Pertempuran tadi saat menarik, lepaskan rantai ini. Aku tahu semua rencana para penguasa." Namun, ekspresi Legia berubah ketika menatap lebih dalam ke arah Sung Jinwoo. Ia tampak kesal dan kecewa. Sosok yang berdiri di hadapannya bukanlah siapa yang ia harapkan. Dalam pikirannya, Legia mengira yang datang adalah salah satu dari para monark, bukan sang Shadow Monarch. Sung Jinwoo yang masih menganalisis situasi lalu bertanya, "Apa sebenarnya rantai ini? Kenapa kau terikat seperti ini?" Legia mulai menjelaskan bahwa selama ini para ruler telah memanfaatkan kekuatan dan pasukannya untuk menjalankan rencana besar mereka. Ia menjadi alat dalam perang yang tak bisa dihindari. Mendengar hal itu, Jinwoo bertanya lebih lanjut, siapa sebenarnya para ruler dan monark itu? Legia pun menjawab, "Ruler adalah musuh bebuyutan para monark dan aku adalah salah satu dari monark itu." Ia kemudian memperingatkan Sung Jinwoo bahwa akan lebih banyak monark dan ruler yang datang. Perang besar akan segera dimulai. Namun, menurut Legia, kekuatan Jinwoo saat ini belum cukup untuk menghadapi mereka semua. Karena itu, Legia mengajukan permintaan, "Lepaskan rantai ini. Aku akan membantumu melawan mereka." Awalnya, Jinwoo menolak tawaran tersebut. Ia masih ragu dan tidak mempercayai Legia sepenuhnya. Namun, tiba-tiba sistem memberikan notifikasi. Legia telah mengaktifkan skill Pledge of Trust, kemampuan khusus untuk memastikan kedua pihak tidak saling berbohong. Setelah membaca pemberitahuan itu, Sung Jinwoo akhirnya mengangguk setuju. Dalam hatinya, ia sedikit terkesan dengan skill yang mampu menciptakan kepercayaan mutlak di antara dua pihak yang awalnya saling mencurigakan. Sung Jinwoo kemudian bertanya, "Kenapa kau bisa berbicara seperti ini? Tidak seperti para monster lain di dalam gate." Legia terlihat sedikit bingung, lalu perlahan mulai mengerti. Yang kau maksud mungkin adalah para penghuni Chaos World." Ia pun menjelaskan bahwa monster-monster yang selama ini muncul dari dalam gate sebenarnya adalah pasukan lama yang pernah ditangkap dan disegel oleh para ruler sejak zaman dulu. Karena telah terkurung begitu lama, wajar jika sebagian dari mereka kehilangan ingatan dan rasionalitasnya. Lalu Legia berkata, "Aku berbeda dari mereka. Aku adalah seorang monark. Aku menjaga pikiranku tetap jernih, menahan diri, dan bersabar menunggu hingga akhirnya waktunya tiba. Waktu untuk bertemu denganmu." Jinwoo lalu bertanya, "Ruler, apakah mereka yang memakai baju jirah perak?" Lalu Legia mengangguk dan mengatakan, "Ya, benar." Kemudian Jinwoo melontarkan pertanyaan, "Kalau begitu, kenapa para ruler terus mengirimkan monster ke dunia manusia?" Legia pun menjawab, "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, para ruler sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Mereka akan menjadikan dunia manusia sebagai medan pertempuran utama dan semuanya baru akan dimulai." Legia melanjutkan, ia berkata, "Jika monster yang keluar dari gate disebut sebagai bencana, maka kekuatan yang muncul dari manusia bisa dianggap sebagai berkah. Menurutnya, batu sihir, artefak, dan alat sihir lainnya hanyalah fondasi. Semua itu adalah persiapan langkah awal untuk membangun medan perang. Dengan kata lain, para ruler sengaja melepaskan monster ke dunia manusia bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat umat manusia. Mereka ingin mempersiapkan manusia agar cukup kuat menghadapi ancaman besar para monark. Manusia dipilih, diberi sedikit kekuatan, dan bagi mereka yang kapasitasnya besar, para ruler menyediakan bantuan tambahan dalam bentuk batu sihir maupun peralatan ajaib
lainnya. Ini adalah cara mereka untuk menyeimbangkan kekuatan sebelum perang besar dimulai. Para ruler sedang merancang ulang pertempuran yang dulu pernah mereka jalani, kata Legia, dan kali ini medan tempurnya adalah dunia manusia. Setelah itu, Legia memperingatkan waktunya telah habis. Para ruler dan para monark akan segera berperang. Sung Jinwoo menyimak setiap kata dengan seksama, namun tetap merasa kebingungan. Dalam pikirannya ada satu pertanyaan yang muncul. Kalau begitu, kenapa mereka mengejarku? Legia kemudian mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Kekuatan yang dimiliki Sung Jinwoo saat ini bukanlah kekuatannya sendiri, itu adalah kekuatan milik Shadow Monarch, ucap Legia. Yang berarti Shadow Monarch telah mengkhianati kedua belah pihak, baik para ruler maupun para monarch, karena memilih untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam perang besar ini. Lalu Legia mengatakan, namun aku berbeda, aku akan selalu berada di sisimu untuk membantumu. Sung Jinwoo hanya tersenyum kecil dan berkata, kalau begitu, bukankah akan lebih mudah jika kau menjadi prajurit bayanganku? Namun, seketika Legia melihat sesuatu, sebuah bayangan samar di belakang Sung Jinwoo. Sosok Asbor, Shadow Monarch yang sesungguhnya, bersembunyi dalam tubuh Sung Jinwoo. Legia menjelaskan, roh sepertiku tidak bisa dijadikan shadow. Ia kembali memohon, tolong bantu aku lepaskan rantai ini. Sung Jinwoo pun mengeluarkan dagernya dan mulai memotong beberapa rantai yang membelenggu tubuh Legia. Saat itu juga, ia bertanya dengan sorot mata yang tajam, apa kau berpihak pada umat manusia? Legia terdiam, tatapannya berubah, dan tanpa menjawab, ia memalingkan wajahnya. Saat melepaskan rantai terakhir, Sung Jinwoo menyadari sesuatu yang mencurigakan. Di belakang leher Legia, terdapat sebuah batu sihir atau alat komunikasi dengan para ruler. Baru saat itulah Sung Jinwoo benar-benar mengerti, Legia tak bisa berpihak kepada manusia, bukan karena tidak mau, tetapi karena terikat oleh sumpah kesetiaan terhadap para monark lainnya. Tiba-tiba, suasana berubah. Tanpa peringatan, Legia mengamuk dan menyerang Sung Jinwoo. Dengan gerakan cepat, Sung Jinwoo langsung menusuk dagernya ke tubuh Legia dan berkata, kau terlalu berbahaya jika dibiarkan hidup. Namun, Legia menjawab, justru kaulah yang paling berbahaya. Di saat-saat terakhirnya, Legia menyampaikan peringatan terakhir. Semakin sering Jet muncul, semakin cepat dunia ini berubah menjadi medan perang bagi para monark dan ruler. Dengan tatapan penuh dendam, Legia mengucapkan, semoga orang-orang yang kau sayangi menjadi abu. Tapi Sung Jinwoo menatapnya dan menjawab, itu tidak akan pernah terjadi. Dan pada momen itu, pertarungan berakhir. Sung Jinwoo berhasil mengalahkan Legia. Sistem pun muncul, memberitahukan bahwa Jinwoo menerima sejumlah besar pengalaman. Levelnya melonjak lebih tinggi dari biasanya. Dan sebagai tambahan, ia juga memperoleh sebuah artefak sihir yang ditinggalkan oleh Legia. Di tempat lain, seorang hunter berperingkat nasional bernama Christopher sedang menerima kunjungan dari Nona Selnar, ditemani oleh asistennya. Christopher menyambut mereka dengan ramah, lalu mengajak keduanya masuk ke ruang pribadinya. Ia kemudian memerintahkan pelayan di luar agar tidak ada satupun orang yang diizinkan mendekati ruangan itu hingga para tamunya pergi. Begitu pintu tertutup, Christopher langsung menyampaikan keputusannya. Aku tidak akan ikut menutup gate yang ada di Amerika, ucapnya. Namun, Nona Selnar menjawab dengan tenang, aku datang bukan untuk membahas masalah gate, Tuan Christopher, tapi tentang keselamatan Anda. Nona Selnar lalu menjelaskan bahwa ia mengalami mimpi yang sangat jelas. Ia melihat Christopher dikelilingi oleh beberapa sosok misterius dan kemudian dikalahkan oleh mereka. Mendengar itu, ekspresi Christopher berubah. Aura kuat langsung terpancar dari tubuhnya. Ia menatap Nona Selnar dengan tajam dan berkata, aku memang berterima kasih karena dulu kau telah membangkitkan potensiku, tapi kita bahkan belum benar-benar saling mengenal. Nada suaranya mulai tinggi. Ia terlihat kesal dan merasa tidak nyaman dengan apa yang baru saja dikatakan. Dan kau datang jauh-jauh dari sini hanya untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Dengan nada tinggi, Christopher menegaskan, aku adalah hunter tingkat nasional. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanku. Ia menatap tajam ke arah Nona Selnar, lalu melanjutkan, dan kalau memang ada yang lebih kuat, kepada siapa aku harus berlindung? Aku puncak kekuatan umat manusia. Ruangan menjadi hening. Nona Selnar terdiam lalu berkata, ada satu orang yang bisa melindungimu, namanya Sung Jinwoo. Christopher terdiam, seolah tak percaya. Bagi seorang hunter nasional sepertinya, mendengar bahwa ada yang lebih kuat darinya bukan hal mudah yang dapat diterima. Di sisi lain, Sung Jinwoo yang baru saja berhasil mengalahkan Legia merasa lega dengan keputusannya. Ia tahu, jika saja ia membebaskan Legia tanpa menanyakan niatnya, mungkin dunia manusia akan berada dalam bahaya yang besar. Tak butuh waktu lama, seluruh dunia diguncang oleh berita mengejutkan. Seorang hunter baru telah diakui memiliki kekuatan setara tingkat nasional dan namanya adalah Sung Jinwoo. Ia dikenal sebagai sosok yang berhasil menutup Dungeon Brick di daerah Jepang dan kini disebut sebagai harapan baru dunia. Berita tersebut bahkan sampai ke Liu Zhigeng, hunter
hunter terkuat dari Cina yang pernah menumbangkan raksasa yang menyeberangi lautan. Sementara itu, di Jepang, Presiden Asosiasi Hunter Jepang akhirnya menyerahkan diri secara sukarela. Ia sadar bahwa kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap Sung Jinwoo tak bisa ditebus begitu saja. Beberapa saat kemudian, Hanekawa menghampiri dan menyerahkan ponselnya kepada Jinho. "Ada seseorang yang ingin bicara denganmu," ucapnya. Jinho terlihat terkejut saat mendengar suara dari teleponnya. Ekspresinya berubah dan dengan suara pelan ia berkata, "Maaf, Sung Jinwoo, aku harus segera pulang." Sung Jinwoo mengangguk, memahami situasinya karena ia pun juga mendapat kabar adanya masalah kecil dalam keluarganya dan harus segera kembali. Jinho pun bergegas pulang ke Korea. Di perjalanan, pikirannya dipenuhi rasa cemas. Ia mencoba untuk tetap berpikir positif, tapi rasa takut tak bisa ia hindari. Sayangnya, saat tiba di rumah sakit, dia terkejut karena ayahnya terserang penyakit misterius yaitu tidur abadi dan tak bisa bangun kembali. Jinho merasa hancur. Dalam hatinya, ia menyesal karena belum sempat benar-benar membuat ayahnya bangga. Seorang sekretaris yang menemaninya kemudian menyerahkan sebuah buku. "Ini pesan terakhir dari ayah Anda," ucapnya. Saat Jinho membuka buku itu, air matanya langsung menetes. Di dalamnya terdapat potret-potret dirinya disimpan rapi di antara halaman buku favorit sang ayah. Ternyata selama ini diam-diam ayahnya selalu memperhatikan dan bangga atas pencapaiannya. Sebelum pergi, Jinho sempat merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar ruangan, tapi ia mengabaikannya, mengira itu hanya perasaannya saja. Namun kenyataannya, Sung Jinwoo ada di sana. Dengan tenang, Sung Jinwoo menggunakan potion miliknya untuk menyembuhkan ayah Jinho dari penyakit misterius itu. Tak lama kemudian, keluarga Jinho terkejut dan penuh haru karena sang ayah akhirnya bisa membuka mata. Setelah memberikan potion itu, Jinho pun keluar dari rumah sakit dan mengatakan, "Selamat ulang tahun Jinho, itulah hadiah dariku." Setelah menyembuhkan ayah Jinho, Sung Jinwoo menghadapi masalah baru. Skill miliknya untuk bertukar tempat dengan bayangannya masih dalam kondisi cooldown selama 2 jam. Karena tidak bisa berpindah dengan cepat, Jinwoo memutuskan untuk mencari gate tersembunyi, gate yang belum terdeteksi oleh Asosiasi Hunter. Ia tahu jika dibiarkan terlalu lama, gate seperti itu bisa membawa bencana besar. Di tempat lain, Christopher tengah tertidur lelap. Namun, di tengah malam yang sunyi, ia mendadak terbangun. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia bangkit dari tempat tidur dan mulai memeriksa ruangan demi ruangan. Tapi semuanya tampak normal. Tidak ada suara, tidak ada aura mencurigakan. Untuk memastikannya, ia mengambil sebuah gelas dari meja dan menjatuhkannya ke lantai. Gelas itu pecah, tapi anehnya tidak terdengar suara apapun. Christopher mulai merasa kebingungan. Dunia di sekitarnya terasa seperti membeku dalam keheningan. Lalu ia mengingat pesan dari Nona Seller, "Jika kau mengalami hal-hal yang aneh, gunakan benda ini." Namun, sebelum sempat mengambil benda tersebut, sosok misterius tiba-tiba muncul di hadapannya. Dialah Rakan, sang monarch of Iron Body. Di belakangnya berdiri sosok lain, Wersa, yang memancarkan aura mengerikan. Christopher kini dikelilingi oleh 2 monarch yang sangat kuat. Tiba-tiba, Rakan membuka mulutnya dan berkata, "Kalau hanya menonton, kau tidak akan bisa berkonsentrasi dalam pertarungan." Christopher menatapnya dengan tajam. "Apa maksudmu?" Rakan tersenyum tipis. "Aku sedang tidak berbicara padamu, tapi berbicara kepada 2 monarch yang ada di belakangmu." Menyadari dirinya telah dikepung, Christopher langsung mengarahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Auranya keluar dan memancar ke seluruh ruangan, dan dalam sekejap ia mengambil wujud seperti monster berlapis otot dan energi. Wujud sejatinya sebagai hunter tingkat nasional. "Dengan kekuatanku, setidaknya aku bisa mengalahkan salah satu dari kalian," ucap Christopher. Namun di belakangnya, Wersa dan Rakan justru saling melirik kebingungan. Apa yang barusan dia katakan? "Aku tidak mengerti. Dia ngomong apa?" Mereka tidak mengerti bahasa Inggris dan justru tidak fokus. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Christopher. Dengan kekuatan penuh, ia melompat dan melancarkan serangan dahsyat yang menciptakan ledakan besar, mengguncang seluruh bangunan. Keesokan harinya, Sung Jinwoo bersiap untuk kembali ke Korea. Setibanya di bandara, ia disambut oleh ribuan warga Jepang yang berbaris di sepanjang jalan dan meneriakkan terima kasih kepada sang pahlawan yang telah menyelamatkan negara mereka dari kehancuran. Beru, yang berdiri di samping Sung Jinwoo, membisikkan saran, "Tuan, mungkin ini saat yang tepat untuk mengangkat tangan, layaknya seorang pemimpin di depan para pengikutnya." Namun Jinwoo hanya tersenyum tipis dan menolak. "Ini bukan seperti yang kau bayangkan, Beru." Setelah melewati kerumunan, Jinwoo akhirnya naik ke dalam pesawat. Di sana ia kembali bertemu dengan sosok yang cukup familiar, yaitu Adam White. Adam tersenyum ramah dan berkata, "Sungguh suatu kehormatan karena Anda masih mengingat nama saya." Namun sebenarnya Jinwoo sudah lupa. Untungnya Beru cepat-cepat membisikkan nama Adam. Jinwoo pun bertanya, "Negosiasi kita sebelumnya bukankah sudah batal?" Adam lalu berkata, "Aku kesini bukan untuk itu." Lalu Adam memperlihatkan sebuah video. Dalam rekaman itu terlihat api raksasa yang melahap sebuah wilayah. Api itu begitu besar, 1.800 petugas pemadam kebakaran dikerahkan, namun tak satu pun bisa memadamkannya. Jinwoo memperhatikan
berkata dengan serius. Ia mengenali aura dalam api itu, aura milik Christopher, dan jika api itu telah padam, itu berarti Christopher telah tiada. Adam hanya mengangguk pelan, wajahnya serius, dan suasana mulai menegang. Setelah menunjukkan rekaman api yang sulit dipadamkan, Adam White mengeluarkan satu foto, dan dalam tas dokumennya, ia meletakkannya perlahan di atas meja di hadapan Sung Jin-woo. Jin-woo melirik foto itu, dan seketika wajahnya langsung berubah. Wajah yang terpampang di foto itu adalah ayahnya sendiri. Dalam sekejap, aura hitam Jin-woo meledak memenuhi kabin. Ia mengangkat Adam dengan satu tangan. Lalu Sung Jin-woo berkata, "Kalau ini bukan lelucon, kau mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari ruangan ini." Adam gemetar, keringat dingin menetes dari dahinya dan menjawab, "Saya minta maaf, tapi ini bukan tuduhan tanpa dasar. Orang itu keluar dari sebuah dungeon dan energi yang ia keluarkan saat itu sama persis dengan insiden kali ini." Jin-woo menatap tajam. "Atas dasar apa kau menuduh bahwa ayahku terlibat dalam kematian si Christopher? Itu adalah hasil dari konferensi internasional. Para pemimpin guild dari seluruh dunia berkumpul dan menyatakan bahwa sosok yang terekam adalah sosok yang sama. Keputusan itu bukanlah milik satu negara dan informasi ini tidak dirahasiakan. Sudah resmi diumumkan." Wajah Sung Jin-woo tampak makin serius. Aura di sekitarnya semakin menekan udara. Diam-diam kemarahannya dan kebingungannya bercampur dalam pikirannya. Bagaimana mungkin ayahnya yang selama ini menghilang kini dituduh sebagai pembunuh seorang hunter tingkat nasional?